Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, saya Pendeta Stefanus Lim, hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021, dapat menjumpai Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian dalam kebersamaan kita mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik akan kita kupas tuntas pada saat sekarang ini, yaitu ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Kita nanti bersama-sama akan mendalami sabda firman Tuhan dari surat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali kalam saat sekarang ini dengan kita nyanyi lebih dahulu sebuah lagu. Kasih dari sorga memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Mari kita masuk di dalam doa bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh memiliki waktu dan kesempatan untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman-firman-Mu. Tuhan, berkatilah kebersamaan kami mendalami sabda firman Tuhan. Ketika kami bersama-sama mengikuti acara online Kalam saat sekarang ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan mengajari kami tentang bahasa kasih-Mu. Kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran sabda firman-Mu. Kami sambut pelayanan firman Tuhan hari ini sungguh membuat hidup kami makin mengenal, makin mengerti
Apa yang menjadi maksud kehendak firman-Mu? Hamba berserah diri menjadi alat pemberita firman-Mu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, inilah tema kalam hari ini. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Kita sama-sama akan mendalami kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama-sama demikian. Ayo kita baca bersama-sama firman Tuhan begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab ini nanti akan kita kupas ayat demi ayat, bahkan bagian demi bagian dari tiap-tiap ayat akan kita teliti bersama-sama. Lebih dahulu kita mau diingatkan sebelum kita meneliti kebenaran firman Tuhan dalam surat 1 Korintus 13 ayat 4. Kita diingatkan tema besar kita dalam acara kalam saat ini adalah ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Mengingatkan kita pada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan bareng-bareng. Ayo malam ini kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Kita nyanyikan bagian refrennya saja. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Puji Tuhan, sekarang kita akan meneliti kebenaran firman Tuhan lebih dahulu. Ketika kita diajak untuk mendapatkan dan memahami bahasa kasih Tuhan itu macam apa, kita mesti meneliti apa wujud kasih dalam hidup sehari-hari kita. Nah, bagian pertama, ayo kita fokuskan pada 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan ini tertulis pada bagian bawah layar kita. Ayo saya bacakan buat kita firman Tuhan begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri
dan tidak sombong. Ibu bapak, saudara-saudaraku, bagian pertama kita akan mendalami firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4. Bahkan kita akan menyoroti bagian demi bagian secara mendetail. Yuk, bagian pertama. Alkitab katakan kasih itu sabar. Apa artinya sabar dan apa kaitannya dengan kasih? Ibu bapak, saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini, saya teringat dengan sebuah pengalaman ketika satu hari saya naik taksi di kota Jogja. Baru turun dari kereta, habis perjalanan naik kereta api dari Purwokerto. Sampai di stasiun Jogja untuk melanjutkan ke tempat pertemuan, saya memilih naik taksi. Saya senang karena ternyata supir taksinya itu sudah cukup umur, sudah lanjut usia kira-kira gitu. Rambutnya sudah banyak yang beruban putih. Supir taksinya ramah juga ya. Begitu saya duduk ikut mobil taksi ini, ternyata bapak supir taksi yang sudah rambutnya beruban putih ini, baru aku tahu orangnya enggak sabaran. Betul, di tengah perjalanan kalau mobil taksi kami itu didahului oleh mobil lain, maka bapak sopir taksi ini pasti tidak terima. Dia akan tancap gas, dia tambah kecepatan mobil taksinya. Aku harus bisa menyalip ganti mobil yang tadi mendahului aku. Jadi kayak kebut-kebutan. Bagaimana sopir taksi ini tampak tidak sabar. Kalau ada mobil dari arah berlawanan membutuhkan tempat karena buru-buru, harus melanggar garis marka jalan. Mobil taksi ini sama sekali tidak mau bergeser sedikit pun. Saya ikut deg-degan naik taksi yang modelnya kayak balapan. Ya. Lalu akhirnya kami pun ngobrol. Supir taksi baru tahu kalau saya ternyata seorang pendeta. Lalu dengan rasa malu supir taksi ini berkata, aku senang sekali bisa bertemu dengan Pak Pendeta dalam mobil taksiku. Maaf ya Pak Pendeta, saya ternyata supir yang tidak sabaran. Ya, nah mumpung ketemu Pak Pendeta, bolehkah saya diajari untuk bisa sabar? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Lalu saya merasa ini kesempatan baik untuk boleh ngobrol dengan taksi tadi. Sopir ini saya ajak bercakap-cakap. Pak, sebenarnya kata kunci sabar itu cuma satu. Apa itu? Belajar memahami orang lain. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Coba Pak, kita bayangkan tadi waktu kendaraan mobil taksi kita didahului oleh mobil dari belakang kepengen cepet-cepet menyalip kendaraan kita. Coba kita pahami, jangan-jangan mobil yang tadi di belakang kita itu membawa anggota keluarganya, harus dilarikan cepat-cepat supaya sampai di rumah sakit karena butuh pertolongan gawat darurat. Supir taksi ini kaget. Benar juga ya Pak Pendeta. Saya sampaikan lagi, tadi waktu ada mobil papasan, dia buru-buru sampai makan jalan kita mestinya minggir. Bayangkan Pak, jangan-jangan kendaraan itu tadi membawa istrinya hamil tua, sudah saatnya harus melahirkan dan ia harus tergesa-gesa.
sehingga ia menyerobot jalan kita. Benar juga ya Pak Pendeta. Lihatlah, kasih ditandai dengan sabar. Ayo Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita cek, kita periksa keluarga kita. Kalau wujud kasih itu adalah sabar, masihkah aku bisa sabar terhadap anggota keluargaku? Terhadap orang-orang yang tinggal di rumahku? Dan sungguhkah aku bisa memahami dan mau memahami mengapa kok saat itu orang ini menunjukkan sikap yang tampak berubah. Ibu Bapak, saudaraku, tugas kita adalah belajar memahami, belajar menerima dan mau mengerti ada apa dengan orang yang kita mestinya tetap kasihi, bukan? Keren. Ibu Bapak, saudaraku, masih pada ayat yang keempat. Ditunjukkan tanda kasih, wujud kasih itu adalah murah hati. Apa artinya murah hati? Murah hati itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa sederhana, itu adalah suka memberi. Orang yang suka memberi kita sebut dia murah hati. Nah, mengingatkan kita tentang bagaimana kisah ketika orang sedang berpacaran. Coba kita ingat-ingat kembali tentang bentuk hubungan kita pada waktu pacaran dulu. Apakah aku atau pasanganku suka memberi? Dan kalau memberi itu enggak pakai hitung-hitungan. Ya, memberi itu tidak harus dengan kalkulasi. Misalnya baru berpacaran ya, bagaimana waktu makan siang aku gilirannya yang neraktir pasanganku. Aku cariin warung yang murah meriah. Ya, tapi tunggu nanti malam. Kalau giliran pasanganku, pacarku yang mau neraktir aku, kalau aku diminta memilih, aku akan cari resto yang paling mahal. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, ini bukan bentuk kemurahan hati. Ini bentuk kalkulasi, hitung-hitungan untung rugi. Ya, kasih itu enggak pakai hitung-hitungan seperti itu. Karena kasih itu sesungguhnya ditandai dengan wujud murah hati. Jadi kalau kita mau belajar tentang murah hati, mari mulai sekarang kita bertanya pada diri kita. Apakah aku termasuk orang yang mau dan suka memberi? Dan kalau aku memberi, pemberian itu sebagai wujud tanda kasihku tidak akan aku hitung-hitung. Menarik. Mungkinkah orang yang tidak punya uang masih bisa menunjukkan tanda kasih dengan kemurahan hati? Ada kisah yang menarik. Bagaimana seorang laki-laki yang baru jatuh cinta dengan seorang perempuan yang memikat hatinya. Ia pikir ini tanggal tua. Tetapi aku harus bertemu. Dan kalau aku bertemu, aku gak mau ketemunya itu dengan tangan kosong. Aku mesti kepingin memberi untuk orang yang aku sayangi ini dengan sesuatu. Tapi uang di dompet sangat sedikit. Bagaimana caranya? Kalau aku bisa tetap memberi. Pas dia lewat di pinggir jalan,
Dia amati ada buah mangga, belum terlalu tua, belum terlalu masak, tapi enggak masalah. Buah mangga ini bisa aku petik satu. Yang penting aku bisa memberi. Dan tanda bahwa aku memberi dengan kasih pada buah mangga yang masih agak mentah itu, dia ukir tulisan, I love you. Wah, keren ya. Ketika apel sampai rumah pacarnya, dia katakan, kekasihku, ini loh tanda cintaku padamu. Terimalah. Ya. Waktu dilihat oleh pacarnya, bagaimana ada buah mangga masih mentah, tapi diukir pakai tulisan I love you. Pacar ini senengnya luar biasa. Buah mangga ini akan aku simpan sebagai tanda kasih yang betul-betul aku terima darimu. Kasih memang suka memberi. Kasih itu tidak pelit. Kasih itu tidak hitung-hitungan. Begitu ya, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih. Menarik. Kalau selanjutnya Alkitab mengatakan apa? Kita lihat pada ayat yang keempat, kasih itu tidak cemburu. Wah, sementara dunia mengajari cemburu itu tanda cinta. Jadi mana yang benar Pak Pendeta? Alkitab mengatakan kasih tidak cemburu, tapi dunia mengatakan cemburu itu tanda cinta. Ibu Bapak, saudaraku, kasih yang tidak cemburuan itu sebenarnya adalah kasih yang mau menunjukkan betapa aku bisa mempercayaimu dan betapa aku juga bisa dipercaya. Jadi kita boleh melihat suatu penelitian, kalau ditemukan kisah pasangan suami istri yang over, sangat cemburuan, katanya perlu ditelusuri. Jangan-jangan dulu waktu pacaran itu kebablasan. Ya, pacarannya melampaui batas. Bagaimana mereka dulu telah melakukan hubungan seks pranikah. Konon, menurut para peneliti, hubungan seks pranikah itu membuat hilangnya rasa kepercayaan. Sehingga kalaupun sudah menjadi pasangan suami istri, betapa sulit untuk bisa mempercayai pasangan, ataupun bagaimana sulitnya untuk aku ini bisa dipercaya. Misalnya, satu kali sang suami harus berangkat ke luar kota untuk tugas pekerjaannya. Jangan bayangkan sang istri akan melepas dengan hati tenang. Karena dalam bayangan sang istri dulu, waktu pasanganku ini baru pacaran, dia tidak bisa mengendalikan nafsu. Ini jauh dari aku, jangan-jangan nanti di luar kota dia cari yang lain. Ibu bapak, saudaraku, jangan dikira ini cuman pihak sang istri yang cemburuan. Sang suami pun juga bisa cemburuan dan tidak percaya pada pasangannya. Ketika aku nanti pergi ke luar kota, jangan-jangan pasanganku nanti punya orang laki-laki lain selain diriku pas aku ada di luar kota. Karena dulu pas pacaran ternyata dia ini sangat gampang diajak melakukan hubungan seks. Aku khawatir nanti dia juga sangat gampang melakukan itu dengan laki-laki lain. Jadi ibu bapak saudaraku, Alkitab mau mengatakan kalau rumah tangga dibangun dengan kasih, kasih itu mestinya tidak cemburuan. Mulai malam ini kita mau diajak sama-sama memberesi dan membenahi keluarga kita.
Bagaimana aku belajar mempercayai pasanganku dan bagaimana aku bisa dipercaya dalam segala situasi. Karena kami diikat di dalam kasih Tuhan. Kasih itu tidak cemburuan. Ingat, Alkitab mengatakan kasih tidak cemburu. Ya. Menarik sekali kita perhatikan wujud kasih dalam sesehari menurut ayat yang keempat ini apa? Kita lihat bahwa wujud kasih itu ternyata ditandai bahwa kasih itu tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, sedih rasanya kalau sang suami tiba-tiba berkata kepada istrinya, untung ya kamu nikah dapatnya aku, sekarang hidupmu enak dan kepenak. Atau kita mendengar pihak istri berkata kepada suaminya, untung ya aku yang kamu ajak nikah, jadi sekarang hidupmu ikut aku itu kepenak katanya. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, di balik kata-kata seperti ini sesungguhnya ada unsur untuk memegahkan diri. Menunjukkan betapa hebatnya aku dan ia masuk dalam kesombongan. Justru Alkitab katakan tanda kasih itu tidak memegahkan diri. Jadi kita mau belajar untuk mengunggulkan pasangan kita. Bukan aku yang hebat. Kalau aku bisa hebat seperti ini berkat dukungan dan doa dari pasanganku. Kalau sekarang keadaan kami bisa mapan dan enak seperti sekarang ini, bukan hanya karena pekerjaanku, tapi karena pasanganku yang mendoakan aku pagi, siang, sore, dan malam. Yang menyemangati aku, dia yang lebih hebat dibanding dengan aku. Luar biasa, kasih tidak akan memegahkan diri. Puji Tuhan. Ayat yang keempat telah kita kupas tuntas. Sekarang kita mau diajak menyoroti tema ajarilah kami bahasa kasihmu menurut 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Seperti apa kita belajar? Ayo Ibu Bapak, saudaraku, kita baca bagian firman Tuhan ada di bagian bawah tayangan kita. Ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Bagian pertama dari ayat yang kelima kita kupas. Kasih itu harusnya melakukan yang sopan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Kasih itu bukan nafsu. Kalau nafsu itu enggak akan perhitungkan sopan atau tidak sopan. Yang penting nafsuku terlampiaskan. Tapi kalau kasih, sungguh ia akan menjagai supaya hidupku betul-betul tetap di dalam kesopanan. Coba kita periksa. Apakah aku masih berkata-kata dengan sopan pada pasangan hidupku? Atau kata-kataku kata-kata yang kasar, kata-kata yang sangat menyakiti hati. Kita periksa mulai dari perkataan kita. Nanti kita juga periksa tentang sikap yang aku perbuat kepada keluargaku. Sungguhkah aku masih melakukan yang sopan? Kalau aku sudah berbuat tidak sopan, perlu aku pasang tanda tanya besar. Di mana kasih mula-mula yang aku miliki dulu. Menarik. Apa yang dikatakan menurut ayat 5 selanjutnya.
Ayo kita teliti bareng-bareng. Firman Tuhan katakan pada ayat yang kelima, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak pernah memanfaatkan. Menarik, Alkitab mau mengatakan kasih hidup dalam keluarga itu bukan seperti urusan bisnis, cari untung atau rugi. Di dalam kasih yang dipertimbangkan bukan soal untung rugi, apalagi soal supaya aku beruntung banyak dengan pasanganku ini. Tidak. Ibu bapak, kalau yang ada dalam benak pikiran kita bicara soal keuntungan, berarti aku egois. Kalau dalam hidupku berumah tangga, yang aku cari adalah apa yang dapat aku peroleh dari pasanganku, berarti aku mencari keuntungan diri sendiri dan aku sedang memanfaatkan dia untuk kepentinganku. Itu bukan keluarga yang memiliki kasih dari Tuhan. Justru kalau hidup kita membangun kasih di dalam Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari dan saya akan belajar mau berkorban, memberi diri kita tanpa perhitungan apapun. Semua ini aku lakukan karena kasihku, karena cintaku. Pengorbanan ini sungguh aku lakukan dengan penuh kegembiraan. Luar biasa. Masih pada ayat yang kelima. Apa wujud kasih dalam kehidupan sesehari keluarga kita? Alkitab katakan kasih itu tidak pemarah. Ayo kita cek dulu waktu awal-awal kita menikah, kita ini kalau ngobrol hangat, kalau ngobrol itu akrab, banyak sendau gurau, suka guyon, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kenapa aku menjadi orang yang sangat gampang marah? Aku gampang tersinggung. Dan aku seringkali di dalam sikap kemarahan itu tidak lagi terkendali. Satu pertanyaan besar. Wujud kasih itu adalah tidak mudah marah. Berarti kita perlu belajar menahan diri dari kemarahan, apalagi dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketika seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menampar, memukul, menganiaya anggota keluarga, perlu dikasih tanda tanya besar. Di mana kasih yang mula-mula dulu? Karena tanda kasih adalah tidak mudah marah, bisa menahan diri dari kemarahan, bisa untuk membuang sikap dari melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mari lewat kalam saat ini kita diajak untuk bersedia belajar berpikir panjang. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata kemarahan, pikirkan apa resikonya. Sebelum aku mengumbar kemarahanku, bahkan aku menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pikirkan jangka panjangnya nanti apa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, puji Tuhan. Pada bagian ayat yang kelima, masih kita gali dan kita temukan apa itu wujud kasih dalam sesehari menurut ayat yang kelima. Dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Benarkah hidupku tidak mau menyimpan kesalahan? Aku tidak mau mengingat-ingat kesalahan dan itu aku simpan sebagai dendam. Ibu bapak, saudaraku, menyimpan kesalahan,
memiliki dendam dan amarah yang tersimpan, itu sungguh tidak sehat dalam hidup kita. Itu akan mempengaruhi sungguh kesehatan lahir batin kita. Tidur juga enggak nyenyak, makan enggak enak. Bagaimana sesehari kita jadi sangat sulit untuk bisa tersenyum. Firman Tuhan katakan, kalau memang engkau memiliki kasih, tanda kasih itu bersedia untuk tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan. Dan ini berarti aku dipanggil untuk bisa belajar memaafkan. Apapun kesalahan yang pernah dilakukan, Tuhan tolong aku bisa memaafkan kembali. Indah sekali ajaran bahasa kasih menurut ayat yang kelima. Sekarang kita mau diajak ketika kita berkata, Tuhan ajarilah kami bahasa kasih-Mu menurut 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke-6? Saya bacakan buat kita. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi wujud kasih itu adalah adil dan benar. Apa itu adil? Adil berarti aku menjadi pribadi yang kalau mengasihi itu tidak pilih-pilih orang, tidak membeda-bedakan. Coba kita amati menjadi orang tua, memiliki anak lebih dari satu. Apakah kasih kepada anak-anakku itu aku berikan secara adil? Aku tidak pilih-pilih, aku mau mengasihi bagaimanapun itu adalah anakku. Menarik sekali. Dan kalau kita malam ini diajak untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, apa itu artinya benar? Benar itu artinya asli tanpa pura-pura. Benar berarti enggak pakai topeng. Ibu bapak saudaraku, Alkitab mau mengatakan ketahuilah. Kalau keluargamu hidup dengan kasih yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, Alkitab katakan hidupmu sungguh bersukacita. Sebaliknya, kalau engkau hidup dalam ketidakadilan dan tidak benar, hidupmu tidak akan pernah bersukacita. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, indah sekali apa yang Tuhan ajarkan menurut 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. Sekarang kita mau meneliti kelanjutannya. Tuhan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu menurut 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita pada firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 7 ini? Firman Tuhan ditulis begini, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dengan sederhana kita boleh katakan, kasih adalah segala sesuatu. Ibu bapak, saudaraku, yang pertama, apakah aku mau menutupi kesalahan keluargaku karena memang aku masih mengasihinya? Jadi kesalahan itu bukan dibongkar, dibuka-buka di muka umum, tapi aku sudah menyelesaikan dan aku menutupinya dengan penuh cinta. Puji Tuhan. Kasih itu kenapa kok bisa menutupi kesalahan apapun? Ya, karena aku masih percaya segala sesuatu. Masih ada yang bisa aku percayai dalam hidup keluargaku. Itu sebabnya kasih itu mengharap segala sesuatu. Aku masih punya harapan ke depan hidup kami akan tetap baik. Kalaupun sekarang belum baik keadaannya, kami hidup siap menanggung segala sesuatu.
Karena memang kami memiliki kasih dalam masa pandemi, dalam segala keadaan keluarga kita seperti apapun, aku siap menutupi, percaya, mengharap, dan menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Kalam saat hari ini indah sekali. 1 Korintus 13 ayat 4-7 sudah kita kupas tuntas. Ibu bapak dan saya bersama saudara-saudara dari berbagai tempat dan dari berbagai kota. Kita belajar, ajarilah kami bahasa kasih-Mu Tuhan. Indah sekali bagaimana tanda-tanda kasih itu kembali menyegarkan hidup keluarga kita. Saya rindu masa pandemi yang berat dan sulit ini, kasih yang kita miliki tetap berkobar-kobar. Jangan padam di tengah jalan. Siap? Kalau kita katakan siap, ayo kita tanggapi dengan sebuah lagu. Kasih pasti lemah lembut. Letakkan tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu pasti lemah lembut. Taruh tanganmu di dadamu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, mari kita menutup di dalam doa berkat bersama-sama. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang sesulit apapun, kasih Tuhan tetap menghangati keluarga kami. Jangan biarkan kasih-Mu menjadi dingin dalam hidup keluarga kami. Ajari kami terus menyalakan kehangatan kasih cinta-Mu. Hamba doakan semua peserta acara kuliah Alkitab malam ini
diberkati dengan sabda firman-Mu. Kami sekarang sudah mengerti, kami sudah memahami. Sekaranglah tugas bagi kami mempraktekkan, melaksanakan bahasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang ada di dalam konflik. Tuhan perdamaikan kembali hubungan kasih kami. Ketika keluarga-keluarga sedang mengalami pertengkaran, mari Tuhan Kau rukunkan kasih kami seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau menggunakan umur sisa kehidupan kami ini, melakukan apa yang benar menurut sabda firman-Mu. Hamba serahkan semua peserta kalam di malam ini, di kota manapun kami berada, di berbagai tempat kami ada, kasih firman-Mu menghangati hidup kami dan mengubah keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati dengan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah berkat untuk acara kalam saat ini. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali. Amin.